Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Sukardi, NIM A3212408 dari kelas B. Baik, pada kali ini video ini saya akan menjelaskan resume tentang studi masyarakat. Dalam studi masyarakat saya menjelaskan tentang 3 poin. Yang pertama, sistem ekonomi, yang kedua, ketimpangan sosial, yang ketiga, urbanisasi perpindahan dari desa ke kota. Yang pertama saya jelaskan itu sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah bagaimana cara kita mengatur kebutuhan suatu negara, mengatur kegiatan dan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Ada poin pertama itu sistem ekonomi Pancasila. Sistem yang digunakan Indonesia yang memandu mekanisme pasaran dan perang pemerintah demi keadilan sosial berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1945. Jenis-jenis lainnya tradisional berbasis adat dan teknologi sederhana. Yang kedua, pasar kapasitas ditentukan oleh pemerintah yang sangat kecil. Yang ketiga, terpusat sosialisis. Pemerintah memegang kendali penuh. Yang terakhir, campuran gabungan peran pemerintah dan swasta. Baik, poin ketiga saya akan jelaskan itu ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial adalah masalah ketidakadilan. Ketimpangan sosial terjadi ketika distribusi sumber daya, kesempatan dan kesejahteraan tidak merata. Ada 3 poin, yaitu bentuknya di Indonesia, perbedaan pendapatan yang jauh antara hanya miskin serta pembangunan yang tidak merata seperti Jawa atau luar Jawa. Kita contoh mengambil pembangunan tidak merata, contohnya di pelosok itu masih tidak merata namanya pembangunan, contohnya jalan atau fasilitas pendidikan. Kalau di kota sudah sesuai dengan apa yang diterapkan di pemerintah. Yang kedua, penyebabnya itu kualitas pendidikan berbeda, kebijakan pemerintah yang belum merata hingga urbanisasi yang tidak kendali. Poin ketiga, nampaknya bisa memicu kemiskinan, kriminalitas, konflik sosial dan rasa cemburu di masyarakat. Poin ketiga itu, poin terakhir juga urbanisasi, perpindahan dari desa ke kota. Urbanisasi itu bukan hanya sekedar pindah tempat tinggal, tapi transformasi gaya hidup dan ekonomi. Mengapa orang pindah? Poin pertama itu faktor pendorong desa itu lapangan kerja terbatas dan fasilitas pendidikan kesehatan yang minim. Contohnya saja di desa kurangnya lapangan kerja dan seseorang harus pindah ke kota untuk mencari lapangan kerja. Yang kedua, faktor penarik kota itu peluang kerjanya lebih luas, fasilitas hidup modern. Kenapa anak desa merantau ke kota itu? Peluang kerjanya lebih luas, fasilitas dari desa itu pun, dan fasilitas di desa itu masih kurang dalam kehidupan sosial. Yang kedua, poin terakhir, 2 sisi urbanisasi. Poin pertama itu sisi terangnya, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas SDM. Poin terakhir, sisi gelap, jika tidak terkendali akan munculnya permukiman yang lingkungan warga. Itu dari penjelasan saya. Kalau ada salah kata dimohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.